Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 5 September 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update terkait IHSG dan saham-saham yang masuk dalam kolom komentar Yeftok edisi 4 September 2022. Silakan apabila ada saham yang menarik lainnya yang mungkin Bapak Ibu ingin saham tersebut dibahas di Yeftok, silakan masukkan di kolom komentar Yeftok edisi 5 September edisi ini. Silahkan tuliskan saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih, untuk trading kah, untuk invest kah. Silahkan. Oke, malam ini juga kita secara khusus ini menjawab juga banyaknya konsultasi terkait saham MNC Investama atau BHIT ya, BHIT. Ya, hari ini breakout dari resist yang sebelumnya kita sudah bahas di Yeftok. Bapak Ibu bisa cari pembahasannya di Yeftok edisi berapa, silahkan dicari di Telegram Yef Advisor. Nah, malam ini kita akan berikan update nanti di pertengahan akhir. Oke, sebelum kita mulai, silahkan yang merasa Yeftok ini bermanfaat untuk Anda, memberikan informasi yang menguntungkan untuk Anda, dukung kami dengan klik like, dengan subscribe apabila belum, dan boleh di-share ke teman-teman atau keluarga yang juga trading dan investasi saham. Kita mulai dari IHSG seperti biasa. Hari ini kita bersyukur IHSG berhasil mengalami penguatan dan breakout ya. Keluar dari konsolidasi sementara ini, semoga besok tidak kembali. Nah, artinya IHSG ini berpotensi untuk mengarah ke resist berikutnya, yaitu di 7.297 sampai dengan upper shadow atau level tertinggi saat ini, yaitu di 7.355,29. Jadi ini adalah target berikutnya untuk IHSG, dan artinya IHSG sudah terkonfirmasi lanjutkan uptrend. Oke, kita masuk dulu ke saham yang kemarin kelewat. Mohon maaf ya, tadi kemarin ada sebuah komentar yang tidak terbaca, tidak sengaja ya. Jadi sebagai orang yang bertanggung jawab, kita akan bahas. Saya akan bahas karena nggak enak gitu ya. Walaupun tidak ditagih, saya akan tetap penuhi semua permintaan Bapak Ibu yang juga tulis di kolom komentar. Jadi ini mohon maaf ya, dari STVN WJY ini bertanya tentang potensi upside dan downside untuk saham Arko. Saya sudah entry di 595. Ya, semoga masih relevan ya. Arko Oke, 595 berarti saat ini posisinya adalah profit ya. Di sini Arko ini saham baru. Kalau kita lihat di daily, belum terlihat adanya indikator EMA60. Kita lihat di H4 sudah mulai muncul. Nah, di saat ini posisinya adalah jelas ini uptrend di dalam konsolidasi ya, di dalam tren naik ya. Potensi upside dan downside tentu saja masih di area konsolidasinya, yang mana kalau misalkan kita lihat dari saat ini harga sudah mulai berada di middle area, artinya ya harusnya 50-50. Ya, potensi upside setidaknya sekitar 8%, kemudian downside sekitar ke level konsolidasi supportnya sekitar 13% ya. Jadi sudah ya bisa dikatakan ini sudah posisi floating profit kalau di harga terakhir ya. Nah, kalau di harga 595 ini sebentar, berapa persen? 595. Nah, ini ya. Potensi downside dari harga pembelian sekitar 9,5%, untuk upside-nya sekitar 13%. Jadi harusnya masih bisa ke sana. Anda bisa, mungkin kalau Anda mau proteksi di 595 di modal pun sekarang ini oke, karena kalau dia turun ke sini bisa jadi ini membentuk lower high. Semoga menjawab, semoga masih relevan dengan pertanyaan karena kemarin terlewat, mohon maaf sekali. Saya jawab sekarang. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ide saham di Yeftok edisi 4 September. Karya Pak, saya masih hold 5 PV, ikut beli PTR di 242. Sekarang TP berikutnya di berapa? Proteksi berapa? Terima kasih Pak Yef dan tim PTR. Jadi beliau berarti member PTR gitu kan? Beli di 242, ikut beli. Nah, di sini kita coba tunjukkan targetnya di berapa. Jadi ini instruksi dan rekomendasi buy di PTR di private trading room di tanggal 1 September. Rekomendasi pertama di bulan September, beli Karya KRYA
di harga 242 244 dengan target pertama di 254, target kedua di 298 sekitar 23%, dengan stop loss di 228 kalau tidak salah, ini tidak terlalu jelas ya. Ya disitulah. Nah sekarang ini Karya sudah berada di atas 300 ya, berarti artinya sudah mencapai target kedua. Nah kebetulan beliau masih hold gitu ya. Boleh nggak sih hold? Boleh gitu ya. Nah target berikutnya ada di 350 kalau nggak salah ini ya. Semoga ya di situ masih bisa lebih lagi dari situ. Mungkin bisa saja dia di 400-an ya, 430. Ini masih uptrend, MACD juga masih bagus. Ya, masih oke. Gitu. Selamat ya. Jadi begitu. Kalau Anda ikut PTR, pastinya ya Anda akan dapat rekomendasi dan instruksi buy sampai dengan sell. Nah, kalau misalkan Anda ingin hold melebihi dari target kita, ya Anda bisa konsultasi tentu saja melalui advisor di Telegram, chat. Misalkan beliau masih punya Karya, lalu bagaimana strategi berikutnya? Nah itu nanti advisor akan membantu naikkan proteksi, target berikutnya. Ya itu informasi selanjutnya gitu ya. Oke, selamat buat siapa tadi? Pak Utma. Oke. Mohon dibahas saham Indi dan Adaro buat jangka menengah. Satu saham ya, Indi. Baik, Indi hari ini breakout, terakhir pembahasan sudah 3000 ya, sudah tercapai. Berarti dalam jangka menengah kita menggunakan weekly chart. Sementara ini setelah dia membentuk konsolidasi dan breakout, penutupan sementara ini sampai dengan hari ini harusnya potensi jangka menengah panjang itu mengarah ke 4000 ya. Ada 4000 ya, yang terdekat ini ada 3280, kemungkinan minggu ini tercapai. Tapi kalau kita mengacu pada jangka pendek menengah ya mungkin di 4000-an ya, 4000 sampai dengan 4500. Sementara ini seperti itu untuk Indika. Baik. Lanjut. Selamat malam, saya mau tanya saham Karya kira-kira buat trading targetnya berapa? Sudah kita bahas. Bahas RIGS untuk jangka pendek menengah. Pendek menengah menggunakan weekly. Oke. Coba kita lihat RIGS masih dalam tren naik, masih dalam akselerasi naik. Kalau kita lihat dari pola-pola sebelumnya ini memang upper shadow ini mengindikasikan potensi lanjutan seperti ini ya. Nah ini dalam jangka menengah ya harusnya upper shadow ini akan menjadi targetnya gitu ya. Yang terdekat tentu saja di 930 dan di level 1000 ini ya, akan ke sana potensinya. Kemudian dari Pak Indra, Pegas arahnya untuk jangka pendek ke berapa? Ke 2000 ya. 2000 berapa kemarin ya, di sini ada beberapa resist di 2200. Kemudian tentu saja di sini kalau tidak salah ada level yang cukup kuat ya, yaitu di 2700. Untuk jangka pendek ya mungkin di 2000 sampai dengan 2200 dulu ya. Nah, sekarang ini kan sedang menguji resist yang ini. Nah, kalau berhasil break ditutup di 19.900 ya, lanjutannya adalah ini 2245 sampai dengan 2455 gitu. Oke, kemudian lanjut dari Ibu Sinta Energi, beli di 220-an, untuk swing sudah saatnya TP, apa bisa naik lagi? Ini kebetulan sama dengan saya tadi cari-cari di konsultasi juga ada pertanyaan seperti itu. Saham Grup Bakri hari ini mengalami kenaikan, banyak yang mengalami kenaikan ya, Bumi Energi ya kan, kemudian Dharma Henwa Dewa ya, itu sudah mengalami kenaikan yang luar biasa. Kita sudah bahas itulah, Grup Bakri itu udah terlalu sering kita bahas di F-Talk ya. Makanya malam ini kita ambil grup MNC gitu ya. Siapa tahu grup MNC juga memiliki potensi yang tidak kalah menarik gitu ya. Nah, untuk energi sendiri merujuk pada konsultasi-konsultasi yang sudah dijawab, hampir sama pertanyaannya seperti ini. Apakah
saham ini sudah mencapai TP dan sebagainya? Jawabannya kalau Anda members pasti sudah tahu. Kalau Anda mau konsultasi, bahwa ini Agustus tanggal 23 ya. Ini begini ya, kalau misalkan Anda join PIR ataupun PTR pasti akan konsultasi itu ya, kita akan berikan gambaran ya. Ini masih bisa turun ya, ditunggu dulu. Kalau bisa dibeli ya bilang bisa dibeli gitu ya. Nah, ini misalkan tanggal 23 Agustus. Ini saham ini yang turun ya. Saham ini turun ke 240 ke bawah. Nah, di sini ada konsultasi nih. Selamat siang, mau buyback saham energi, target turunnya berapa, Pak? Nah, di sini advisor saya menjawab di tanggal 23 ya. Coba tunggu di bawah 230 sampai dengan 220. Nah, kemudian energi turun ke 220 ya di tanggal 25 Agustus. Dan ini ada juga konsultasi berbeda tapi ya. Nah, ini juga tepat pada saat harga di 220-an. Beliau bertanya, sudah bisa beli ya Pak atau masih akan turun lagi? Nah, ini advisor sudah bilang test lot di harga saat ini sesuai konsultasi terakhir dengan stop loss 210, TP 246 280. Nah, ini ya jawabannya ya. Ini jawabannya 246 280. Artinya ini untuk swing ya. Mengacu pada teknikal tentu saja. Nah, sekarang ini di 274 artinya sudah hampir mencapai target kedua. Jadi kalau pertanyaannya apakah saat ini sudah saatnya TP? Kalau modal Anda 220 ya harusnya sudah take profit gitu ya, harus sudah siap di 220 ya, sudah profit 24% dari tanggal 25 itu sudah sangat lumayan ya kan. Gitu. Padahal ini saham relatif konsolidasi. Memang ini saham sudah naik signifikan sejak bulan Februari, kan kita sudah bahas saham ini dari 111 sampai dengan 300 kemarin. Nah, ini merupakan gejolak-gejolak di harga yang sudah tinggi. Namun ya bukan berarti tidak bisa profit ketika saham itu sudah naik, bisa. Namun memang untuk PTR sendiri memfokuskan diri pada saham yang akan naik, bukan yang sudah naik. Kenapa begitu? Apakah saham yang sudah naik seperti energi ini tidak bisa profit? Bisa. Tetapi akan lebih mudah, lebih enak, lebih menyenangkan memang kita akan memberikan saham-saham yang segar baru naik. Seperti contohnya adalah saham BHIT. BHIT ini yang kita bahas malam ini sudah terjawab ya. Oh, DOIT satu lagi. Oke, kita bahas satu lagi, habis itu kita masuk. Tadi pertanyaannya DOIT apa? Untuk trading masuk di berapa? Nah, ini sudah bisa setelah dia breakout ya, harusnya di 420 sampai dengan 404, stop loss di 388 ini masih bisa level yang ideal. Kemudian target terdekatnya tentu saja di resist terdekat di 476. Kemudian di gap terakhir di 545. Oke, kita masuk BHIT. Jadi BHIT ini salah satu saham yang tanya, kenapa PTR nggak trading bumi? Kenapa PTR nggak trading energi? Kenapa PTR nggak trading BRMS? Kan sudah di harga yang sangat rendah. Kita Anda cari saja, kalau Anda member PTR kan tahu gitu loh. Di laporan kinerja juga pasti Anda tahu, karena ada track record kita beli bumi di harga berapa, energi di harga berapa. Nah, selanjutnya adalah saham yang lain yang baru naik seperti saham BHIT ini contohnya. Anda mungkin sudah tahu kalau PTR ataupun PIR dan PIRS tidak boleh beli saham yang sebelum di angka 70 gitu ya. Nah, jadi dan kebetulan saham BHIT ini atau MNC Asia Holding atau MNC Investama ini sebelumnya ini memang memenuhi syarat secara aturan kami, tidak boleh di bawah 70, harus di 70. Kemudian kebetulan dia sudah breakout ya. Kemarin kita sudah masuk di tanggal 30 Agustus ketika dia naik dari 67 naik ke 70, secara otomatis sistem bagus, bilang bagus, advisor eksekusi, rekomendasikan saham ini. Dan kita membeli saham BHIT ini tidak cuma sekali, 2 kali. Ya, tanggal 1 September kita tambah posisi 10 PV dan hari ini ya naik ke 80 seperti ini. Jadi memang tidak bisa dimengerti oleh banyak orang, semua orang pasti ya. Kita memiliki aturan. Oh, ada yang nanya, kenapa nggak trading bumi? Kenapa nggak trading saham energi tadi? Gitu. Karena pertama ya, saya jelaskan di sini. PTR hanya boleh ada portofolio itu 6 saham. Cash di atas 50%. Ya. Gitu.
Dan dengan hanya 6 saham itu, pastinya kita memfokuskan diri mencari saham-saham yang baru akan naik. Baru akan naik, artinya potensi naiknya sangat besar gitu dibandingkan risknya. Ini juga bukan berarti saham yang sudah naik itu tidak bisa naik lagi. Bisa saja buy high, sell higher, bisa. Pernah juga kita lakukan itu, pernah. Apabila tidak ada pilihan lain. Namun sekali lagi banyaknya pilihan yang baru akan naik, tentu saja kita akan melayani member kami mencarikan saham-saham yang baru akan naik seperti saham BHIT ini. Nah, hari ini sudah mulai menunjukkan kenaikan dan kita sudah take profit sebagian. Nah, bagaimana potensinya? Ini ya pertanyaan banyak orang. Bagaimana potensi BHIT ini? Apakah saham ini, ada yang bertanya, apakah ini akan menjadi bagger atau 100% naiknya gitu ya. Nah, ini 100% dari harga berapa? Tapi kita akan coba lihat. Dari harga terakhir ini 80 ya. Nah, kalau kita merujuk pada kinerja fundamental dulu ya, kita coba lihat fundamental apakah memungkinkan. Meskipun saham ini tanpa fundamental pun saya yakin masih bisa naik tentu saja. Secara fundamental sebenarnya oke-oke aja ya. Tahun 2021 pertumbuhannya lumayan bagus, revenue 12%, untuk bottom line 257%. Tapi ini memang fluktuatif ya, khususnya untuk bottom line-nya. Ya, di sini memang kinerja sebagai holding tentu saja ditentukan oleh anak-anaknya gitu ya, atau sub-subnya ya. Nah, ini yang membuat kita ketika invest ya, masing-masing orang beda. Tapi kalau kami mencari memang yang tumbuhnya stabil. Ya, utamanya bottom line. Bottom line itu mencerminkan kemampuan manajemennya. Ya, gitu. Kemampuan untuk menjaga efisiensi dan sebagainya. Nah, ini kan emang berbeda, ini holding ya. Ini holding ini lebih kompleks lagi. Kita harus melihat anak-anak di dalamnya yang berkontribusi gitu tentu saja. Nah, jadi di 2021 ini kinerjanya cukup bagus. Kemudian meskipun di 2022 ini kita lihat revenue di kuartal 2 turun 13%. Kemudian untuk laba bersih juga rugi di kuartal 2 86 miliar atau 145%. Namun ini memang biasa untuk BHIT ini ya, BHIT ini. Nah, sekarang kita bicara teknikal. Kalau fundamentalnya bisa dikatakan oke, gitu ya. Apakah saham ini berpotensi naik signifikan dalam artian di atas 100% gitu kan? Menjawab ekspektasi banyak orang ini. Nah, potensi kenaikan dari harga kami di 70 itu yang ideal ya ke angka 107 itu sekitar 50%. Nah, kalau kita mengincar peak di Juni 2021 itu memungkinkan untuk naik 100%. So, ya paling tidak kalau kita mencari profit di atas 20%, menurut saya BHIT ini bisa menjadi opsi saat ini. Meskipun ya buat kami ini sudah tinggi, tentu saja kita tidak akan rekomendasikan lagi. Ya. Seperti saham karya tadi, KRYA tadi, tidak mungkin kita rekomendasikan lagi. Karena apa? Karena ada saham seperti BHIT seperti ini yang memiliki potensi, sekali lagi potensi, belum tentu benar loh ya. Potensi itu nanti market yang menentukan, yang memastikan. Karena ini kan trading ataupun investasi itu bukan ilmu pasti loh ya. Gitu. Jadi orang bilang kenapa gak trading ini, kenapa gak trading itu, kita punya preferensi, punya pilihan, punya sistem. Jadi gak perlu bertanya seperti itu. Kalau Anda mau konsultasi terkait saham yang menurut Anda menarik, konsultasi saja, nanti kita bantu, ya kan. Di PTR itu memang seperti itu, kita fokus pada saham-saham yang baru akan naik dalam jangka pendek tentu saja. Kalau peer sama peers juga sama, baru akan naik ya, untuk jangka menengah panjang. Nah, tentu saja dengan fundamental yang baik ya, yang pertumbuhannya bagus, yang profitabilitasnya tinggi dibandingkan dengan kompetitor dan sebagainya ya. Nah, berbeda pilihan peers dengan PTR tentu saja sangat berbeda. Kalau PTR tentu saja merujuk pada potensi capital gain atau potensi upside teknikalnya gitu ya. Nah, ini sedikit mengedukasi untuk Bapak Ibu yang mungkin baru di market ya. Masing-masing orang punya strategi yang berbeda-beda, tapi di peer dan peers itu sendiri memang berbeda dengan PTR juga. Jadi ketika Anda memilih peer, pastikan juga Anda orang investasi, orang yang ingin investasi, bukan orang trading ya. Nah, jadi ini banyak terjadi. Kemarin kan ada promo peer sama peers ya, kemudian join peer, ternyata dia trading pengennya. Nah, itu salah siapa? Salah Anda sendiri. Jelas-jelas private investing room gitu ya. Nah, kalau Anda trading ya meskipun ada promo ya nggak mau join peer, karena tidak butuh investasi. Anda butuhnya adalah advisor untuk trading.
Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebagai profesional memang trading dan investasi itu harus bisa dipisahkan, bahkan account-nya dipisahkan. Kenapa begitu? Untuk bisa mengevaluasi secara objektif mana yang menghasilkan, trading dan investasi mana yang paling cocok dengan kita. Seperti itu. Ya, masing-masing orang berbeda. Gitu ya, mungkin Bapak Ibu, semoga dapat membantu, semoga dapat mencerahkan bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang bingung mau trading atau invest, gitu ya. Yang jelas trading dan investasi itu berbeda time frame, berbeda pendekatan, berbeda cara melihat, berbeda bereaksi juga berbeda pastinya. Dalam kita trading pun sama-sama seorang trader pun juga bisa berbeda. Ada yang suka membeli harga yang sudah tinggi, ada yang sukanya seperti kita mencari-cari saham yang akan naik, baru akan naik, ya kan? Nah, seperti itu, ya. Tapi kita tetap respect dengan strategi siapapun, dengan metode apapun, entah itu mau menggunakan strategi berdasarkan teknikal, berdasarkan fundamental, berdasarkan angin dan hujan, berdasarkan bulan dan bintang. Selama itu profit, kita tetap ya jalankan dan kita tetap sama-sama respect gitu ya. Tidak ada yang mana yang paling bagus, mana yang paling jelek. Bagus sama jelek itu kita sendiri yang bisa menilainya. Gitu ya. Untuk malam ini terima kasih sekali. Semoga Yev Talk yang kita jelaskan malam ini dapat diterima dengan positif. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian, kesalahan-kesalahan dalam pembahasan, mungkin ada kekeliruan. Bapak Ibu bisa berikan komentar di bawah, berikan masukan dan sebagainya, bebas. Selama itu positif dan membangun, kita sangat senang. Ya, jangan lupa untuk dukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini agar Yev tetap bersemangat untuk memberikan Yev Talk seperti ini. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.